Materi bahasa Indonesia kali ini yaitu tentang hikayat. Pengertian hikayat dalam sastra Indonesia adalah salah satu karya yang bersifat sastra lama, dituliskan dalam bahasa Melayu. Sebagian besar kandungan ceritanya berkisar dalam kehidupan istana. Unsur rekaan merupakan ciri yang paling menonjol. Pada lazimnya, hikayat mencakup bentuk prosa yang panjang. Fungsi hikayat. Hikayat termasuk cerita rekaan yang perlu dilestarikan. Cerita rakyat merupakan titipan budaya dari nenek moyang kepada generasi penerus bangsa. Cerita rakyat penting dilestarikan dan dikembangkan. Setidaknya ada 3 fungsi cerita rakyat yang mengharuskan kita tetap melestarikannya, yaitu 1. Sebagai sarana hiburan. 2. Sebagai sarana pendidikan, karena di dalamnya terkandung banyak nilai yang dapat diteladani dalam kehidupan. 3. Sebagai sarana menunjukkan dan melestarikan budaya bangsa, karena dari cerita rakyat dapat dikokohkan nilai sosial dan budaya suatu bangsa. Ciri-ciri hikayat. Pertama, termasuk sastra lama berbentuk prosa. Kedua, ditulis dalam bahasa dan struktur ejaan Melayu. 3. Sebagian besar ceritanya berkisar dalam kehidupan istana. Unsur rekaan merupakan ciri yang paling menonjol. Lazimnya hikayat mencakup bentuk prosa yang panjang. 5. Berisi riwayat atau sejarah raja dan orang suci. 6. Tidak ada pembagian bab. Ciri-ciri bahasa hikayat. Pertama, klise, yaitu meniru bahasa penutur sebelumnya. Kedua, banyak mempergunakan bahasa kiasan. Ketiga, kata-katanya sulit. Keempat, struktur kalimatnya tidak efektif. Unsur pada teks hikayat. Unsur-unsur yang terdapat dalam hikayat sebenarnya tidak jauh berbeda dengan jenis prosa lama yang lainnya. Hikayat dibangun oleh 2 unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dalam hikayat adalah unsur yang membangun cerita tersebut dari dalam. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerita tersebut yang berasal dari luar. Tema dalam hikayat. Cerita berkaitan dengan kehidupan raja, dengan istana, pemerintahan, dan orang bawahannya. Selain itu pula, terdapat juga kehidupan alam gaib berupa jin, peri, dewa, atau kehidupan orang istimewa. Misalnya, paling dungu, paling cerdik, atau selalu malang. Penokohan dalam hikayat. Mengacu pada tokoh-tokoh kerajaan, orang istimewa, atau dewa-dewa. Misalnya, pada cerita hikayat Hang Tuah, hikayat si miskin, hikayat Indra Bangsawan, atau hikayat Bakhtiar. Pesan pengarang di dalam hikayat. Pesan pengarang disampaikan secara eksplisit dan implisit, berisi
pengajaran nilai-nilai. Dalam kehidupan masyarakat lama, cerita merupakan media pendidikan yang efektif. Contoh-contoh dalam cerita disampaikan secara turun-temurun dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hikayat merupakan cerita yang sederhana. Di balik kesederhanaan cerita hikayat, terdapat nilai-nilai pengajaran yang diyakini sebagai nilai-nilai kebaikan, seperti nilai moral, nilai sosial, dan nilai keagamaan. Unsur-unsur ekstrinsik hikayat. Pertama, latar belakang pengarang. Kedua, nilai-nilai yang dianut pengarang. Ketiga, latar belakang sosial budaya masyarakat saat hikayat tersebut ditulis. Contoh-contoh hikayat. Hikayat Baya Budiman, hikayat Kalila dan Dimna, hikayat Hang Tuah, hikayat Panji Semirang, hikayat Raja-Raja Pasai, dan hikayat Indra Bangsawan. Perhatikan cerita hikayat berikut ini yang berjudul Keikhlasan Putri Bungsu. Ada seorang raja yang memiliki 7 putri yang belum menikah. Kemudian raja mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat membangun istana megah, maka mereka akan diangkat menjadi menantu raja. Tak lama kemudian, datang 6 pemuda dan seekor biawak. Mereka bekerja siang malam. Dalam waktu singkat, mereka berhasil membangun sebuah istana megah dan sebuah jembatan. Kini giliran raja bingung, karena satu dari ke-7 calon menantunya itu seekor biawak. Apa mungkin ke-7 putrinya bersedia menikah dengan seekor biawak? Namun, sebagai raja yang terkenal bijaksana, ia juga tak mungkin untuk membatalkan sayembara itu. Untungnya, dari ke-7 putri itu, ternyata putri bungsu bersedia menikah dengan biawak itu. Demi ayahku, aku ikhlas menikah dengan seekor biawak. Padahal putri bungsu adalah putri yang paling cantik. Akhirnya, hari pernikahan pun dilangsungkan. Ke-7 putri itu menikah dengan masing-masing pasangannya. Tiba-tiba, keajaiban terjadi. Si biawak itu berubah menjadi seorang pemuda tampan. Sebenarnya, aku manusia biasa. Karena suatu kesalahan, aku dikutuk menjadi seekor biawak. Kutukan itu akan sirna jika aku menikah. Karena keikhlasannya, putri bungsu pun kini memiliki suami yang paling gagah dan tampan jika dibandingkan dengan suami ke-6 kakaknya. Demikianlah contoh cerita hikayat yang berjudul Keikhlasan Putri Bungsu. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.